coba deh lu ke psikolog katanya. Terus coba, terus kan kalau dia kan yang bayar gitu, ternyata aku cari-cari tahu, untung di puskesmas ada. Iya. Di puskesmas. Pakai Karena kan kemarin BPJS kan ya. udah pengen bunuh diri, udah kesepian, udah yang nangis. Iya pasti. Nangis tuh karena emosi nggak teratur, meledak-meledak karena kesepian itu kan. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lowest point, dan cara mereka melewatinya. Nah, hari ini aku sudah kedatangan seorang ibu komika loh teman-teman. Ada yang kepo gak sih gimana perjalanan karirnya dan juga hidupnya? Langsung aja kita sambut Mpo Alfa. Apa lucu. Bukan ya guys. Po Citra. Hai Po Halo Citra. semuanya. Halo. Apa kabar guys? Alhamdulillah kita sehat, Sehat jiwa ya? dan raga, Kuat, bahagia, merdeka. asik. Gimana nih? Udah siap belum mau ngobrol-ngobrol sama Udah nih, aku? pokoknya ada, tolong siapin tisu udah aman, tisu, aman. air putih semua Aman. siap, asik. Kanebo takutnya banjir. Kebanjiran air mata. ya? Nggak apa-apa nanti dipel. Dipel. Aku mau nanya dong. Iya, boleh. Kita kenalan dulu nih, Boleh nih, diperkenalkan dulu kakak siapa ke Sobat Nadir. Halo Sobat Nadir semuanya, aku Mpo Citra Multiplasenta. Jadi 5 anaknya, anakku 5, jadi multiplasenta. Banyak banget ya Bun. NKRI harga mati 5, Betul, kayak Pancasila kan. Itu di niat ya? Itu niat kayak itu tuh. Ya, 5 enggak tuh sih, biar enggak. Pancasila. Tadinya tuh. 6. Game over 1 jadi 5. Gak apa-apa. Emang itu udah jalannya ya. Jadi 5. Asik. Aku mau nanya dong nih, kegiatan kakak sekarang ngapain aja? Kegiatan sehari-hari sih tukang pecel, jualan Asik. pecel keliling, Wow. pakai motor. Sampai sekarang masih. Udah apa lama tuh kak? Wah, udah dari dulu, dari jualan pecel jalan kaki, naik sepeda, terus pakai motor. Ih, udah lama banget dong berarti. Udah lama banget. Berarti laku banget ya? Laku, alhamdulillah. Asik. Di mana tuh kak? Di daerah mana tuh Di kak? daerah Jakarta Timur, Pulau Gebang. Tuh teman-teman tuh cari sampai ketemu ya, Po Citra. Terminal Pulau Gebang. Tuh udah di spill. Dicari, jangan lupa dibeli ya kan? Iya, jangan lupa dibeli, dilarisin dagangannya. Betul, asik. Selain jadi pecel. Selain jualan pecel, kakak ngapain aja nih Ya, saya kegiatannya? juga stand up komedian, komika. Asik. Kadang ada callingan syuting jadi talent, jadi Asik. orang gila, jadi suster. Kemarin abis main film layar lebar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki ya, anak Rezeki soleha perlahan-lahan, ya. amin, masya Allah. Asik. Gimana tuh kak awalnya jadi stand up sama komika ini tuh gimana Nggak awalnya? sengaja sih, aneh banget kan, dari tukang pecel terus jadi komika, jomplang banget Betul, kan. betul, jauh apalagi banget. cuman ibu rumah tangga yang nggak ngerti apa-apa, gaptek dengan anak 5 begitu banyaknya, repot pusing ya. kan masih bisa. Kalau anak kemarin itu nggak sengaja karena Gimana tuh? kemiskinan saya miskin banget kan ya. Ini sampai sekarang aja nih rumah masih lantainya tanah, dindingnya triplek, ini sampai sekarang. Oh my god. Karena tinggal di daerah Pulau Gebang tuh kayak tanah garapan gitu. Kayak gitu. Ada orang baik hati yang punya tanah itu boleh kita bangun. Nanti kalau dia gunain ya kita pindah gitu sementara. Oh jadi sementara ya. Tapi bukan tanah pemerintah. Ya bagus lah kalau misalkan masih ada Iya, tempat tinggal alhamdulillah, ya, Kak. nggak kepanasan, nggak kehujanan. Betul. Itu gimana tuh awal komika tuh? Ya jadi tuh karena ekonomi susah, suami juga kan sempet nganggur gitu, nggak kerja, supir truk, jarang pulang, kayak capek banget tuh jadi ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah, ngurusin segala kebutuhan kerja juga waktu itu. Jadi saya selain tukang pecel itu masih yang cuci gosok kalau ada orang apa aja dah gitu dilakuin, yang nganter, yang ngojek, nganter jemput anak sekolah, pernah tuh bulanan, alhamdulillah ada bayaran bulanan, pagi jemput gitu, nanti siang jemput, pagi nganter, semuanya. Terus capek kan kayaknya nih hidup gini-gini aja, terus juga nggak ada temen, ya paling
maksudnya nggak ada teman buat cerita. Kalau buat gosip mah banyak ya. Iya, kalau gosip mah setiap saat ya. Setiap saat ya, ngerumping-rumping yang nggak jelas gitu. Nggak ada deep talk apa sekarang bahasa Asik. sekarang. Deep talk. Deep talk gitu. Pillow talk juga nggak ada Nggak kan. ada. Suami jarang pulang. Kalau di orang-orang kan kalau mau tidur pillow talk dulu Betul, kan. betul, Kita betul. mah ya Allah Boro-boro ya. boro-boro. Senin Kemis pulangnya. Jaman Ya. 2 minggu, 3 minggu kadang gitu. Jadi kayak ngerasa sendiri, kayak capek, terus mau mengakhiri hidup kan. Udah gitu sempet kelilit utang juga kan, karena pinjem buat sekolah, buat ini itu gitu. Sampai Keperluannya banyak. akhirnya sampai yang lumayan gitu, sampai nggak bisa bayar. Jadi ya terus aku udah minum ini, sudah minum Baygon. Terus? Udah 2 kali mau coba mengakhiri hidup. Terus emang belum waktunya ya, alhamdulillah. Iya, emang kalau bukan yang di atas yang request mah nggak bisa. Iya, saya udah minum Baygon tuh. Mungkin juga belum diterima karena minum Baygon tuh Baygonnya nyolong di rumah majikan. Allah. Orang miskin mau bunuh diri beli Baygon mahal, Kak. Iya, 30.000. Kan? Iya kan? Bener. Segitu. Jadi ngambillah di rumah majikan. Mungkin karena itu nggak halal kan, jadi cuman gitu doang. Efek sampingnya apa? Pusing doang sih, kayak mual-mual muntah apa gitu. Ini cuma tiba-tiba aja ya. Jadi tuh dulu waktu itu pernah juga ada narasumber yang pernah minum itulah ya. Dan efek sampingnya tuh dia jadi diare. Oh, jadi diare doang. Kalau aku sekarang jadi kebal, nggak mempan gigit nyamuk. Oh ya, demi apa? Iya, Kalau sampai bener, kalau sampai bener kacau sih. Iya. Langsung promosi Iya, dia. langsung saya berubah menjadi manusia super. Baygon. Parah. Terus abis itu yang kedua kali kakak Mau nyebur BKT. Jadi itu 2 kali, kayak itu udah gagal. Kayaknya nyebur BKT. tapi Kan karena nggak bisa renang kan. Iya. Cuman pas mau nyebur terus tersadar, aduh airnya butek banget. Takutnya mayat saya nggak ketemu. oh iya Lebih repot kesian tim SAR-nya. Betul. Nah, jadi kayaknya mau bunuh diri masih mikir panjang. iya kayak aduh ntar mayatnya kurang gitu ya. Nggak ketemu kan. Iya. Tapi terus nggak sengaja pas lagi sedih tuh udah Iya. nangis 3 hari 3 malam sampai basah kasur tuh, campur rompol anak saya. Iya. Itu udah nangis kan. Nggak sengaja di handphone lihat itu lagi nyari-nyari gimana cara menjadi orang kuat, cara menjadi orang lemah menjadi orang kuat. Iya, Nggak lihat stand up komedinya Coki Anwar. Bahas apa tuh? Waktu pas ditonton pertama kali tuh bahasnya tentang apa Ya, tuh? selamat malam orang-orang lemah, calon jenazah. Gitu katanya, berasa disapa kan. Iya. Oh, dia tahu saya mau mati gitu. Iya. Terus langsung lah terketuk lah gitu Terus ya. ketawa, terhibur. Ini apaan kok orang ngomong sendiri tapi lucu gitu. Terus kayaknya saya pengen tahu ini apa, pengen tahu lebih jauh. Cuman karena gaptek kan, nggak tahu Iya. Instagram, nggak tahu apa. Cuman punyanya Facebook, nyari-nyari di Facebook. Heeh. Akhirnya cari ketemu, ada tuh kafe buka yang ada open mic gitu. Terus aku dengan bawa anak yang Berlima ya. 3 kemana, bawa yang 2 kan udah besar, udah bujangan, udah ada iya. yang kerja gitu. Jadi bawa yang 3 nih, SD, TK sama bayi. Iya, Nyoba stand up. Terus ada voucher gitu. Siapa yang berani tampil open mic nanti dapat voucher sama minum makan. Nah, itu kan makanannya banyak pizza, enak-enak mozzarella, ya. kaget ya. Wes. Kaget. Cuman begini doang, nggak harus kayak kita nyuci 100.000 aja saya harus nyuci gosok gitu. Dulu ini cuman tampil berani ngomong, nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Terus tau lucu. Terus kafenya malah kayak next kalau ada lagi kesini dengan ada transport ya, itu kan waktu itu cuma makan doang. Iya. Ada transport ya gitu tuh, di situ seneng. Iyalah. Nggak lama ada lomba Mm-mm. waktu itu karena COVID, saya tuh pertama kali kenal tuh pas COVID kan. Iya. Ada lomba di Zoom. Terus alhamdulillahnya juara 1, dapat 3 juta. Rezeki anak Dan soleha. di situ tuh sampai nangis. Iyalah, Kayaknya itu pasti. duit yang apa sih, pekerjaan yang paling mudah dengan nominal yang 3 juta Gede. itu sampai uangnya itu tuh sampai masih saya ingat banget, bisa mampu beliin anak kue ulang tahun yang 300.000. Biasanya mau beli yang kayak 50.000 aja gitu, yang seret gitu kalau Iya. ditelennya. Anak banyak 5 boro-boro mau potong ke temen-temennya kan. Kalau itu harus pesan yang gede. Itu bisa beli kue ulang tahun anak itu, alhamdulillah. Itu sih pertama kali
jual Dapet terbesar ya. 3 juta dengan 5 menit. 5 menit di Zoom juga Di kan Zoom ya? nggak tampil di itu Nggak juga harus wifi-nya datang. sampai numpang di rumah majikan kan, katanya kalau Zoom gitu nggak boleh putus ya Iya, internet, udah gitu kan betul. boros itunya apa Kuotanya. katanya, jadi numpang di rumah majikan. Terus aku latihan tuh, ternyata kan stand up kirain asal ngomong doang, ternyata ada tulisan, terus kita harus ngapalin Iya. yang namanya ngebadanin. Situ jadi mulai belajar gitu sih, alhamdulillah tuh dari situ. Terus kebuka lagi, ada lomba Ada lagi, lagi. juara 1 15 juta. Uish, Itu alhamdulillah jadi langsung. bisa ngelunasin utang gitu. Sekarang alhamdulillah di tahap yang udah bisa makan enak aja sih. Kalau rumah sih masih tanah ya, kita masih seneng kok main-main tanah gitu, enak masih, biar nggak Ada. capek ngepel. Nggak capek ngepel ya? Jadi kalau ngeludah juga langsung kering. Langsung, wah nyatu Iya, sama alam ya. Iya, langsung jadi my trip, my adventure di rumah sendiri, nggak usah keluar rumah. Jauh-jauh Iya, capek, udah iya. langsung. Kalau musim hujan gini suka tumbuh jamur, Mbak. Jadi saya udah punya sumber pangan sendiri. Seru pokoknya ke rumah ya, besok main. Biar Kapan-kapan tahu. ya. Nanti kita lihat ya. Wow. Nanti tanam ini lagi. Dinding-dindingnya triplek. Ya habis makan nggak usah pakai tusuk gigi, tinggal narik doang. Montek dinding saya. Keren-keren ya. Jadi udah sama alam ya, itu udah nyatu jadi ya. udah berdamai. Jadi dulu kan kayak miskin, minder gitu kan, malu gitu. Sekarang mah Sekarang ya. ya gue miskin mah kenapa nih, rumahnya malah jadi buat bahan Iya, komedi, iya, betul, jadi buat betul, jokes, betul. sudah berdamai. Orang-orang pada malah makin Jadi nggak percaya, ada yang nggak percaya, atau masa bohong miskin rumahnya gitu, udah syuting sana sini. Akhirnya di ke rumah, bener. Oh bener tuh rumah lu, ini mah bukan rumah, kata ini mah tabrak-tabrakan film action, itu properti. Properti. Jadi Bisa-bisanya ya. mengamini ya, jadi mengamini. Iya juga nih. Boleh Bisa nih. buat materi ya. Betul. Iya. Siapa ya yang mau syuting di rumah? Iya, nah, Mas Citra? iya. Boleh banget nih. Boleh. Bayarannya harus gede gitu ya. Jangan merugi. Iya. Beli rumah bisa Yang face rumah orang-orang ini kan, rumah-rumah gusuran ya bisa. Asik deh. Oke, kita bakal masuk ke topik kita ya. Aku pengen tahu dulu dong, kalau dari dari Pak Citra nih, menurut Pak Citra tuh kesepian tuh apa sih, Kak? Kesepian itu adalah ketika kita di keramaian tapi tetap merasa kesepian. Karena pernah ngalamin hal itu. Gimana tuh ceritanya, Kak? Ya jadi kayak ngerasa kosong aja, kayak aku kan masih termasuk yang aktif ya. Iya. Jadi kayak ikut masih arisan, ibu-ibu, terus ada kadang dari arisan itu suka ada kumpul kemana jalan-jalan, tapi kayak ngerasa kosong aja, kadang nggak nyambung sama topik yang diomongin, kadang ada yang ya mungkin karena ngerasa rendah diri karena ekonomi juga, jadi nggak nyambung. Misalkan ada ibu-ibu yang ngomongin ininya mahal, BH-nya mahal. Waduh. Padahal nggak kelihatan ya, Iya, mau mahal betul, juga. betul. Jadi kayak nggak nyambung. Kadang di sekolahan nganter-nganter. Kepercayaan diri sih kayaknya lebih ke kesepian itu kayak berhubungan ya sama kepercayaan Insecure diri, ya. Insecure gitu, minder gitu. Itu kapan, Kak, ngalamin ngerasa kesepian Selama gitu? rumah tangga kayaknya ngalamin itu deh, karena Dari kapan tuh rumah tangga berarti? dari 2024 sih, kalau 2024 itu sih 2024 tahun ini. 2004 Iya, 2004 sih, dulu masih pengantin baru, masih ini, karena pas suami kerja supir truk kayaknya deh, karena Berapa dia lama jarang pulang. Berapa lama ya, dari 2000, lupa deh, udah lama banget cuman ya. sih dia tahapnya tadinya dari supir angkot terus supir pribadi. Kalau supir angkot masih narik tuh, masih ikut narik, Iya, anak-anak kemana. masih ikut gitu, masih ya keluarga miskin yang bahagia lah gitu. Oke. Iya, karena kan jalan-jalan muter-muter. walaupun sambil narik penumpang. Iya. Gitu kayaknya Jadi happy ini deh. ya, double bahagianya Iya, ya. Jalan-jalan juga dapat duit juga. Iya, sambil ayo bu, ayo masuk bu, 46 gitu. Tapi seru gitu lah. Iya, asik lah terus jalan-jalan. supir pribadi juga kadang masih suka pakai mobil majikan kan. Oh, jalan-jalan. Ya, kadang kalau lagi kayak mobilnya dibawa pulang atau lagi libur gitu, kita ya cuman walaupun kemana doang gitu, Muter aja. ngabisin bensin ya, ayo jalan-jalan walaupun gak jajan tuh, tapi kan senang gitu. Kayaknya pas dia truk ini deh, karena dia sibuk, terus udah gitu ada aja kan namanya kondisi di jalan. Iya. Kadang bahaya, terus juga pernah kecelakaan juga, kakinya Oh my God. patah. Aduh.
Ngeri banget sih. Heeh, Karena makanya itu modal kan itu kaki. terus juga untung dari perusahaan sih alhamdulillah. Diganti ya. Jadi kayak karena di supir truk itu udah komunikasi jarang kan, terus anak banyak kadang capek kan, kayak ibu-ibu Iyalah yang pasti. emosi, kayak kita Iya, kayak iya. sendiri gitu. Iya. Anak udah mulai beranjak dewasa, udah mulai punya kehidupannya sendiri. Jadi Udah tuh nggak mau disuruh. jadi agak susah yang main game, yang apa gitu. Jadi yang 3 ini kayak capek kayak gini, kayak nggak ada tempat cerita. Terus kadang capek aja gitu, kayak kadang pernah sampai tengah malam itu suka nangis sendiri tanpa Iya. sebab. Cuman apa namanya? Untungnya saya punya teman-teman yang baik, terus kadang suka support majikan. Majikan ada, terus dia bilang coba deh lu ke psikolog katanya. Terus coba, terus kan kalau dia kan yang bayar gitu, ternyata aku cari-cari tahu, untung di puskesmas ada. Iya. Di puskesmas. Pakai Karena kan kemarin kan BPJS ya. udah pengen bunuh diri, udah kesepian, udah yang nangis. Iya pasti. Nangis tuh karena emosi nggak teratur, meledak-meledak karena kesepian itu kan. Pernah ngomongin sama suami, kenapa sih harus pekerjaan jauh gitu, jarang pulang, terus juga mengorbankan waktu keluarga untuk hasil yang tidak seberapa gitu. Terus tapi jawabannya malah yang terus mau kerja apa lagi, karena bingung kan. Iya. Kalau misalkan dia nggak kerja juga bingung, nanti kita katanya nggak bersyukur, nggak bisa nggak bisa makan Iya, gitu iya, kan. pasti. Jadi terus coba ini, alhamdulillah sekarang kan ada di stand up comedy gitu. Jadi itu Jadi bisa tambahan lah ya. bisa tambahan, bisa buat makan gitu. Walaupun dia masih mungkin emang hobinya, mungkin ada yang hobinya sukanya di jalan gitu, Iya. pekerjaan. Karena kan ada banyaknya juga yang bilang kalau di jalan itu lumayan untuk mengeluarkan emosi gitu-gitu. Oh, ada ya. Ada yang bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kita di jalan nih, ya walaupun capek ya di jalan ya, tapi ya udah bisa ngeliat-liat. Emosi gitu itu yang nggak kalau sih? abis kesenggol mobil marah-marah, itu mengeluarkan emosi. bukan. Bukan, gimana itu? Maksudnya lihat pemandangan. Melihat itu, pemandangan. Say. Gitu. Katanya sih banyak yang bilang kayak gitu ya. Karena aku sendiri juga ngalamin ya, kalau pulang tuh enak aja gitu jalan, kayak jalan-jalan padahal mah pulang. Iya, Padahal mah kerja gitu. Kayak naik kereta gitu, Iya, naik tangga lihat orang. Betul. Terus selain pengalaman kakak nih yang mulai kesepian karena suami jadi nggak ada jauh, tempat cerita. ada lagi nggak kak pengalamannya yang masih bersangkutan sama kesepian? Mungkin kakak jadi komika, kenapa tuh bisa ngerasa sampai kesepian banget tuh gimana? Iya, karena kayak nggak ada ya tempat buat cerita. Terus juga aku yang nggak punya bestie gitu. Jadi kayak semuanya jadi satu aja gitu sempet ya. ada sih, ada bestie yang suka buat cerita, terus dia harus pergi ke Kalimantan untuk sama mertua, ada usaha lah gitu, sama ikut mertuanya gitu, tapi ada usaha gitu. Tapi itu, masih chattingan? tapi kan beda sama yang kita biasa peluk-pelukan, terus nangis kayak ayo gabut makan bakso yuk apa gitu. Iya, nyeblak gitu kan. Sempet, Terus gara-gara itu juga ya berarti ya? Ada sih, maksudnya anak memang ada ya bisa ngehibur, lucu gitu. Tapi kan maksudnya nggak bisa yang dengar cerita kayak capek banget tau hari ini. Maksudnya kita kalau kesah ke depan anak itu kan nggak kasihan juga, kan? Kasihan juga. Jadi gitu. Terus karena di stand up comedy ini jadi ada teman-teman, kadang materi-materi mereka sama yang lebih hancur lagi gitu, yang keluarganya sampai bapaknya sampai ada beberapa gitu, ada yang maksudnya sama ternyata semua banyak lah. Udah gitu ke waktu ke puskesmas itu juga gratis, bisa ada BPJS. Iya, BPJS ternyata ada gitu. Aku sempat dikasih obat juga. Iya, itu didiagnosanya tuh apa kak waktu di psikolog atau psikiater itu? Anxiety disorder. Cuman mendekati bipolar sih, karena kan tapi belum sampai, karena kan gitu suka yang katanya nangis tiba-tiba, ketawa tiba, emang kayak gitu, cuman enggak sih, enggak. Mungkin mood swing ya. Iya, mood swing enggak sampai, enggak sampai. Inilah ya, masih oke lah ya. Aku sampai minum obat, yang tengah malam. Jadi kalau mau tidur tuh nggak bisa langsung tidur, kayak overthinking, pikiran kemana-mana, nangis. Kadang siang marah-marah, nanti kalau malam anak udah tidur kita tangisin. Iya. Padahal anaknya juga tidur aja. Tidur aja. Tadi jahat banget sih, dari dicubit tuh biru gitu. Jadi, tapi sempat ada kecewa nggak sih kak? Ya kecewa ke diri sendiri, kayak kena ngerasa jadi ibu yang belum sempurna, yang anak saya merasa gagal di anak pertama, anak kedua kayak kurang memberikan perhatian karena kayak terlalu cepat menjadi
ibu belum siap gitu, kayaknya ada kayak gitu. Jadi yang setelah yang terakhir yang cewek-cewek ini kayaknya baru bisa oh iya kayak gini. Oh jadi orang tua itu Harus terus gitu. belajar gitu, Betul. nggak apa namanya, nggak ada berhentinya gitu, belajar. Maka sekarang kan baru ngerti ya ada edukasi parenting, Iya, terus juga parenting. kita bisa cari. Betul. Aku bisa gabung di komunitas Mother Hub Indonesia, terus di situ banyak curhatan ibu-ibu, semuanya tumpah di situ, walaupun ada yang pakai anonim, ada yang enggak namanya apa, kalau aku sih enggak berani siapa saya gitu cerita ke Nih situ. gue. Sampai bodo amat mau saudara tahu mau apa, saya tidak peduli gitu. Udah bener-bener yang ngeluarin isi hati gitu. Jadi kekecewaan kakak karena mungkin belum siap ya jadi ibu ya. Iya bener deh, mendingan kita lebih baik telat menikah daripada menikah tapi gagal gitu. Kalau dengan orang yang salah, misalnya enggak semudah itulah rumah tangga gitu. Iya benar-benar. Pasti susah Sampai sih sekarang ya. juga masih ya, karena banyak faktor kan, ekonomi, nah karakter masing-masing, apa segala macem. Ekonomi yang lebih Paling parah. parah. Tapi selain itu ada kekecewaan lagi enggak? Yang mungkin bikin kakak tuh jadi kayak apa gitu perasaannya kalau inget-inget lagi? Kayaknya itu deh, kayaknya yang waktu kejadian bunuh diri itu kayaknya salah banget sih. Iya, Maksudnya itu kecewa ya. kecewa kenapa sih sebodoh, sampai ada saya yang di titik waktu hamil terakhir kan COVID tuh, sampai tuh yang kenapa hamilnya nggak disengaja, kayak karena kebodohan gitu, sampai mau dikasih ke orang anaknya. Jadi ada orang yang nggak punya anak mau di barter rumah, karena kan udah lihat rumah gitu, dia punya properti rumah itu, cuman waktu itu kan ibu masih hidup, kayak dilarang. Iya, kasihan. Dilarang, terus malah dia ngebawa rezeki, maksudnya pemikiran ya begitulah, mungkin yang dibilang mental miskin, SDM rendah. Aku ngerasa kayak gitu setelah nulis stand up comedy gini. Oh ya ampun, kalau kilas balik ya semua itu salah. Kok kita kayak nggak percaya banget sih lah Tuhan itu bakalan bantu lebih dari beban yang kita sanggup gitu. Ya bener, setelah sekarang kayak udah ikut kan, kadang ikut, kadang yang berapa tahun itu pernah ikut syuting gitu, pernah ikut syuting tuh yang 7 tahun, udah ngerti kamera, udah bisa. Ternyata ini loh, maksudnya ada loh jalannya gitu, maksudnya dia bisa kayak punya penghasilan sendiri, anak itu kan dapat uang jajan gitu. Ternyata tuh ya gitu, masih banyak makanan yang enak, yang jalan-jalan belum itu. Jadi ya gitu sih, kayak nyesal aja sama diri sendiri, lebih kecewa ke diri sendiri. Jadi karena itu juga ya kecewaan. Ya jadi banyak menumpuk kan. Gimana tuh Kak? Makanya sekarang begitu bisa senangnya tuh di stand up, bisa nghibur orang. Jadi aku pernah tampil stand up di parkiran, ada ibu-ibu yang meluk, makasih Po, lucu banget, aku tuh habis operasi cancer katanya gitu. Jadi iya, jadi banyak bantu orang ya, walaupun cuma komedi aja, cuma bercanda gitu aja. Padahal yang ada di pikiran kadang-kadang ya. Ada yang nyeritain kayak lu mah setan, jadi dia ketawa-tawa kan, katanya penonton lebih superior gitu kan, lihatnya gitu. Jadi dari situ ternyata komedi itu bisa dari mana aja. Maksudnya bukannya kita jual kemiskinan, walaupun kita menceritakan kemiskinan gitu. Cuma ya karena itu ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadinya bisa dirangkumnya tuh enak. Iya. Tapi selain itu berarti kan kakak udah pernah ngalamin titik putus asa ya. Aku pengen tahu deh, maksud aku kan kayak kakak minum Baygon dan mau loncat itu gimana sih Kak, awal bisa kepikiran itu tuh? Ya kayak capek aja, kayak mungkin kalau mati selesai masalah. Oh jadi pikirannya ke situ ya? Terus aku udah nggak tahu, maksudnya aku udah mati, aku udah nggak denger ya anak masa iya nggak ada yang mau ngurusin apa gitu. Jadi udah ya udahlah bodo amat. Yang penting gue udah nggak tahu, gue udah ya sama kan kayak lari gitu kan, sebenarnya itu pecundang sih, kayak lari lu ninggalin dengan semua tanggung jawab gitu kayak sih. Kasihan anak-anak juga pasti mikir. Itu juga adik kan waktu itu SMS zamannya, buat SMS ke adik, jangan ini Mbak, jangan dia nggak mau Mbak, anak lu banyak gitu, kayak gitu-gitu. Nggak sanggup, malah dibercandain, anak lu banyak, utang lu banyak gitu. Ya berarti emang udah jalannya seperti itu. Berarti
anak itu membawa rezeki itu benar betul, ya. betul, bukan Itu yang betul anak ya. sial, anak si ini, anak yang nggak ada, semua anak bawa rezeki, udah ada, Ada nggak sih udah tertulis. ini kalau pengalaman lowest point itu udah termasuk pengalaman lowest point atau kakak ada pernah ngalamin lowest point lagi, titik terendah? Itu sih udah paling terendah mau jual anak, Pak. Karena kan orang miskin Iya. juga emang nggak tahu ya orang miskin tuh kenapa sih pemikirannya cetek dangkal. Mungkin karena dari kecil udah ada permainan gitu Mbak, yang saya orang kaya, saya orang miskin, gila. saya minta anak ya dari situ deh. Dari Jadinya situ ya terinspirasi ya. jadi minta Oh anak my dikasih God. gitu. Itu jadi materi kan. Jadi aku Iya. ada materi yang gue dulu pernah loh saking miskinnya mau jual anak, jadi ke situ kan jadi Oh. jokes, jadi semua ternyata kalau kita bisa ngininnya jadi komedi. Tapi hubungan kakak sama anak kakak gimana? Sekarang sih seneng banget. Malah sekarang anak tuh karena dulu kan kayak mau beli martabak aja, mau beli bakso yang makan. Biasanya Iya. kalau ada uang makan bakso sama yang ini, besok sama ini. Nggak bisa tuh yang satu meja rame-rame Bareng-bareng. karena uangnya Nggak cukup. nggak cukup. Sekarang tuh bisa makan bakso, terus bisa beli martabak, gitu yang Bangka lah gitu. Iya, asik. Gitu baru di situ. Itu sekarang anak sampai ngomong gini, sekarang mama baik ya nggak pelit, padahal bukannya pelit, emang uangnya baru ada. Itu sedih sih, itu sedih banget pas Iya, dia kena bilang banget pasti. gini, sekarang mama baik bisa ngajak aku kayak ke Kidzania gitu, jalan sama yang permainan gitu. Biasa kan kayak pasar malam doang Iya, gitu. Jadi padahal uangnya baru ada gitu, baru ada sekarang. Itu juga kan kalau ada job, kalau job kan kita nggak tahu ya. Iya, Cuman betul, ya betul. alhamdulillah setidaknya merasakan gitu kalau lagi ada. Makanya masih jualan pecel buat tambahan. Gak apa-apa, yang Nggak penting apa-apa. enak Ada job pecel. kita datang, belum ada job Job kita dagang. Itu moto hidup ya sekarang ya. Itu Asik. karena biar nggak ngarep-ngarep. Kadang kan kita mana nih tanggal masih kosong, udah jalan aja. Nanti kalau lagi jualan pecel tahu-tahu juga, "Po, besok bisa nggak?" lanjut. Iya, udah. Asik, Bismillah asik. aja. Gimana tuh? Tapi kakak pernah gak sih minta maaf sama anak kakak? Sering. Itu apalagi yang kecil ya, Iya, yang pernah mau dikasih ke orang itu. pasti ya. Ya bisa kan lucu, anak Iya, cantik. Alhamdulillah sih anak saya nggak ada Cewek. yang kayak Manya ya, maksudnya anaknya cakep-cakep gitu. Sampai kadang nggak percaya, "Mana anak lu ini jangan-jangan momongan nih." Bohong nih, bohong nih gitu. Gak minta maaf tapi karena belum ngerti juga ya. Kalau yang sama yang Minta gede maaf gitu pernah. kayak kita habis bentak gitu tuh, keras gitu. "Maaf ya tadi mama ini ya, mama tadi lagi sakit perut, jadi lagi capek jadi ini," gitu. Kayak gitu. Anak kakak yang pertama umur berapa kak? Umur 18 tahun. Oh, Udah besar. SMA atau udah lulus? Setahun lagi lulus, yang satu udah Asik. kerja, yang besar udah kerja. Heeh. Ini baru lulus. Mau lulus. Asik, udah bujangan. Iya. Cowok. Cowok 2, yang kecil-kecil baru terakhir yang 7 tahun. Gemoy-gemoy itu pasti itu ya. Punya abang galak nih abangnya nih. Nah, Asik. ya alhamdulillah anak yang gede. Paling gitu karena sekarang anak udah pada besaran, jadi udah ada yang bisa ditukar pikiran, cerita gitu. Tapi waktu kakak ngalamin titik terendah tuh ada gak sih orang-orang yang rangkul kakak? Enggak, malah yang ada tuh malah itu. Ya itulah, jadi ngerasa kesepian itu kayak enggak ada yang support, kayak yang ada mencibir. Apalagi kan kita Iya, orang miskin susah. Kalau apalagi kalau di posisi itu ya kita juga nggak bisa pikir jernih nggak sih Iya Kak? betul. Jelek Nggak ada. aja pikirannya Susah. ya. Udah gitu kalau kita miskin ini Pak, Kak, lingkungan kita kan miskin juga. Jadi nggak ada tuh untuk keluar dari itu. Tapi setelah sekarang di stand up itu kan kita punya temen yang kaya, jadi punya pemikiran emang pengaruh. Iya, iya. Bukannya Beda, kita beda, pengennya kayak gitu pemikiran, makanya Iya, lebih iya. terbuka kayak Betul, masalah kredit motor aja gitu. Jangan berani kredit motor kalau penghasilannya cuman pas-pasan. Mending langsung cash gitu, atau betul, beli yang betul. second. Ternyata kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan kita nggak tahu, kita mah taunya tahu tengah jalan nggak kelar, nggak sampai karena kita Iya, maksain. iya. Akhirnya sia-sia gitu. Betul. Mending kayak gitu sih. Mending cash sih kalau motor. Itu aku sampai yang ke sama majikan dicerita, "Wah segini mendingan lu tabung, lu kalau ada uang segini kumpulin ini gitu." Karena sama majikan juga dekat gitu, kayak Asik. teman. Alhamdulillah ya itu sih dia yang suka Suruh, ayo lu kesini aja gitu ya. Kadang kalau nggak
jadi itu karena nggak bisa makan enak, diajak dia kan jadi tahu, terus punya teman-teman lagi sampai dia ngomong, emang belum pernah ada teman tuh teman dekat pas udah dikenal stand up, aku diajak ke puncak, terus itu pertama kali udah usia yang tua gini diajak makan doang, terus emang belum pernah ke puncak, belum pernah, ya Allah udah setua ini katanya, ya kan malum kita miskin, temennya miskin juga, mungkin kalau kita punya teman orang kaya kita dia ini dong diajak gitu sama temen. Kadang ada juga orang kaya yang kesepian dan butuh teman, jadi Banyak. jadi kita dibeli dengan dia tapi enggak yang kayak manfaatin gitu, kayak bercerita apa gitu. Jalan-jalan. Iya, saya gitu adalah ya. yang suka dibeli itu. Cuman bisa berbagi cerita, enggak yang Gitu-gitu aja enggak ya. yang manfaatin gitu. Kalau pelajaran nih Kak, pelajaran apa aja yang udah Kakak jalanin nih? Hikmahnya. Ya hikmahnya ya itu dari stand up comedy ini ternyata Seseru itu ya. serius banyak ternyata yang lebih tragis dari saya yang mengalami yang parah-parah. Iya, yang Terus kena juga di masalah kasus-kasus mental. digabung di modern happiness, ada yang anaknya autis, ada anaknya kurang, ada yang udah suaminya meninggal gitu. Maksudnya Banyak ya. ternyata banyak yang lebih, cuman kadang ngerasa masalah kita berat miskin, misalnya bukan gue lu doang miskin gitu ibaratnya, cuman saya dulu kan ngerasa kayaknya ini banget, emang bener sih sekarang mah di RT 10 saya doang yang paling miskin. Cuman kan kalau di RT ada lagi dibandingin di kecamatan atau di mana gitu. Baiklah, pokoknya se-RT doang ya. Ya se-RT doang di lingkungan Kacau, RT gitu. Yang rumahnya kayu kan di RT 10 saya doang. Sampai disebut loh RT 10 teman-teman ya. Kalau mau cek teman-teman langsung ya. Jadi kita emang mungkin dasarnya juga ceria kan, Iya. apa adanya. Jadi orang Betul. ngiranya tuh yang kayak lu happy mulu, seneng mulu lu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Padahal mah justru orang-orang depresi itu yang kadang bisa menutupi dia di depan orang ya. Betul. Itu Ya, bisa. Kakak balik lagi nih ke anxiety disorder. Itu Kakak udah di tahap waktu tadi Kakak udah bilang di tahap minum obat ya. Tapi nggak banyak. Itu Terus berapa lama? cuma berapa bulan doang sih. Karena akunya juga cepet yang itu. Oh iya cepet. Apa sih kita harus nge-distract kan ya? Kalau gitu langsung distract-nya. nulis. Langsung nulis. Karena kan materi stand up comedy ini kan harus nulis. Jadi awalnya Nulis suka apa? baca dulu. Terus Aku baru nggak- nulis. Daripada scroll HP aku lebih suka yang kayak ada tuh kan kayak yang itu bacaan. Iya. Jadi jarang tuh aku yang video-video gitu jarang. Karena baca. itu kalau udah video pasti susah banget lepasnya gak sih? Iya. Kalau nulisnya ada titik capeknya kan. Iya. Baca sama nulis ada titik capeknya. Kalau baca masih asik, nggak bosen. Tapi Iya. kalau nulis kadang capek, pegel juga. Udah gitu aku juga bukan yang ngetik di handphone. Kadang teman ada yang nulis materi di handphone. Aku nulis sampai buku besar gitu, lembaran dengan coretan apa gitu. Jadi kayak nulis deh. Kalau udah malam belum bisa tidur, udah pikiran Nulis. kemana-mana nulis. Terus kadang hari ini kayak nanti Ngapain malam aja nih, nih? tadi hari ini podcast Nadir seru banget sama Kara Asik. gitu. Ada aja kita nulis gitu. Kayak ke situ deh. Berarti ini juga jadi coping ya. Jadi copingnya Kakak tuh nulis dan baca. Iya. Asik banget tuh. Berarti Kakak sering bikin diary segala macam gitu ya? Dari dulu sih. Udah lama. Dulu zaman sekolah karena sempat ngalami pembulian juga kan, yang itu buat Gimana tuh, trauma. Kak? Ya gitu, nggak tahu lah. Zaman dulu kok begitu. Ih justru ini karena zaman dulu nih. Gimana tuh awalnya Kakak bisa dibully dulu? Ya karena sekolah jauh dari rumah naik sepeda, terus keringetan, terus juga dulu yang nggak tahu hand body yang deodoran gitu, suka dicek dikata-katain yang bau apa gitu mungkin. Terus diasingkan, terus juga fisik juga dulu ya inilah berantakan gitu, karena kan dulu nggak ada orang tua kan. Udah broken home juga, ikut tante. Jadi kayak gitu, jadi sampai yang mengurung diri di perpustakaan, saya yang baca gitu. Oh berarti itu awalnya karena itu. Dari situ sih kayak sumbernya itu. Berarti Kakak ngalami anxiety ini juga berarti ada kaitannya tuh sama trauma masa kecil ya? Sempet sampai sekarang tuh sempet kayak punya pikiran, kalau punya uang banyak lebih baik homeschooling gitu. Sampai anak ini. Jadi aku ada tuh rasa ketakutan nyekolahin anak itu ada. Pernah mengalami pelecehan seksual juga sama oknum guru gitu. Pernah. Sumpah? Gimana tuh Kak?
kok sampai bisa ada pelecehan itu kakak nggak Waktu lapor? waktu itu cuma belum ngerti pelajaran renang. Oh, terus Cuman kayak ditepok pantatnya aja sih. itu nggak boleh. Aku pikir itu adalah salah satu pemanasan supaya pantat bisa ngapung di atas air. Demi apa? Ih, beneran kan Terus nggak tahu kan, kakak tapi baru- kan jadi kocak jadi kalau buat komedi. Oke. Oke. Tapi gimana awalnya bisa akhirnya tahu kalau itu nggak boleh Ya, sebenarnya? ternyata kayak dari yang godain kiu itu kan ternyata Iya, itu pelecehan udah seksual. masuk. Udah Kayak nggak boleh itu, Terus aku catcalling juga segala aku macam. jadi pembantu rumah tangga juga Mm-mm. sempet waktu lagi ngepel sama majikan di peluk dari belakang Oh, kayak tapi udah nggak di situ kan? enggak langsung saat itu kan udah ngerti udah dewasa kan, Iya. itu kan masih sekolah. Iya. Terus di peluk kan ngepelnya nungging gitu kan, Heeh. di peluk itu kaget kan, terus besoknya nggak berani kerja di situ lagi, langsung Tapi nggak kakak ngambil gaji. Aku sempet- nggak ngomong, saya Ah. nggak akan percaya juga Iya, istrinya iya, nggak punya betul. pemain, malah sangkanya Karen nggak ada istri saya, suami saya gitu. Ya Percaya. ampun. Berarti itu gara-gara itu juga kakak jadi ngalamin masalah kesehatan Tapi mental lebih ya? ke kalau kekerasan seksual itu pelecehan seksual itu Mm-mm. saya nggak yang terlalu trauma banget yang Mm-mm. ketakut, buktinya sampai kayak stand up pulang tengah malam jam Masih berapa saya oke. oke, cuman yang pembulian itu yang sampai Gimana? ke anak gitu takut gitu. Itu jadi sekarang Soalnya sampai fisik, sampai dipukul, sampai ditendang. main tangan. Anak laki kan sempet gitu. gak mau sekolah sempet gitu-gitu nggak? sempet nggak mau sekolah, Iya. sempet nggak mau sekolah juga, sempet benci gitu, Kayak- kayak ada dendam gitu. Berarti waktu itu juga kakak tinggal sama tante, Mm-mm. tapi nggak ngomong sama tantenya. Enggak juga kan, di tante juga enggak seperti tinggal di sama, di tante juga tidak enak juga, kayak dieksploitasi, kita harus pagi-pagi harus bangun, nimba, cuci baju kan, namanya masih buka Zaman dulu ya. warung, Mm. naik sepeda jauh, harus bantuin Ini ekstrim itu. nguruk puing. Jadi kan waktu itu tante abis usaha warung itu kan lumayan bisa beli tanah gitu. Iya. Kan beli tanah murah kayak yang masih cekung gitu kan. Ah. Jadi aku yang masa anak SMP ada teman-temannya nyamper sekolah gitu, ayo kita main, tapi harus teman-temanku tuh sampai bantuin yang pakai nguruk, ngambil batu di karung tuh nguruk gitu, Ya baru nanti ampun. boleh main gitu. Itu Sampai segitunya, itu sampai segitunya loh. Cuman lama lama banget. lama cuman aku sih mengamininya, oh dari situ kayak sekarang jadi kuat banget loh, maksudnya Bisa ngapa-ngapain. bisa ngapa-ngapain. ya. Berani terus dulu kan suruh bawa kalau belanja ke agen tuh sepeda yang aku tuh bisa lo bawa yang segimana tuh, kalau kadang kan suka jadi kurir dadakan Iya. ya, kan ada orang nganterin laundry, aku tuh bisa lo yang bawa apa, Sampai gede aku gitu, tuh tinggi bisa ya. apa aja gitu. Jadi tuh karena mungkin dulu Terlatih dari kecil. mungkin itu memang keras waktu itu, emang nangis tapi ya ada gunanya juga sekarang, jadi nggak yang menye-menye, berani kuat keluar malah, ya. jadi kuat, jadi berani. Nih sorry banget nih kak, balik. Aku pengen nanya dong, dulu tuh kakak waktu pas kecil hubungan sama keluarganya gimana, mama papa? Itu nggak punya figur ayah, nggak ada figur bapak, makanya anak 3 kan ibu. Iya. Makanya kita semua mencari itu keluarga tim SAR kalau kata itunya. Jadi misah, jadi adik sama tante, ada yang kecil sama nenek. Oh kakak anak pertama? Iya, anak pertama. Gimana kak jadi anak pertama tuh? Galau gak sih, suka kepikiran sama adik-adik gak? Iya, jadi sekarang timbulnya jadi nggak terlalu akrab sama adek yang Oh. terakhir gitu, yang bungsu gitu. Tapi Karena sama yang kedua masih deket, cewek-cewek semua atau cewek-cewek semua. gimana? Tetep lah. Cuman anak nomor 2 dia rumah tangganya baik gitu. Harus pasti ada rasa iri gitu sih. Pasti ya. Pastilah ada. Ekonomi dia juga Stabil. lumayan, jadi tapi dia bisa bantu sih gitu. Makanya dia yang paling support itu sih, saudara, Support karena adik walaupun kadang kasar ya, Iya. padahal dia adeknya tuh, lu gimana sih, bego banget sih lu mbak gitu, dan dia suka nyuruh gitu. Karena dia punya duit. Cuman kita masih sayang, maksudnya Iya. ya tetep lah gitu, masih suka yang tai lu, capek gua gitu. Tapi baik, apa namanya, Masih tetap masih perhatian. menganggap mbak kayak sekarang lu gendut banget tau, lu kemana pakai baju suster syuting kayak lontong. Dia apa harus dibeliin baju sama apa untuk senam, didaftarin ya, walaupun bawel masih ada sayangnya, walaupun cara mungkin dia malu kali, malu egonya ya kan, adik
pede gitu. Aduh, ngomong apa nih gue nih, tapi gue mau nih biar kayak gini. Pasti Iya, itu. dia masih ngarahin, ayo kurusin dikit aja, Mm-mm. jangan makan mulu lu gitu-gitu. Ya, Anak lu gitu. yang bener itu bajunya, gitu-gitu. Lucu banget. Heeh. Gimana Lebih- sama mama, tapi gimana kalau mama? ya gitu, karena juga latar belakang dia juga, ibu saya anak pertama, adiknya 9. Wah. Orang zaman dulu kan. Iya. Ibu saya tuh keras, toksik juga, karena kan orang zaman dulu kan lebih barbar, lebih frontal. Jadi saya juga sempat sih waktu itu menuruni itu ke anak-anak, cuman makanya itu gagal di 2 anak itu kan. Sekarang udah mulai belajar, oh ternyata ada lo edukasi parenting, oh ternyata sekarang begini lo, oh nggak boleh lo kita kayak gini kayak jangan kayak apa kata negatif ya. Iya, Kalau mau harus nggak boleh, positif. jangan lari-lari, lebih baik duduk aja ada cuma kata kayak gitu Iya. aja, ucapan sepele, terima kasih, tolong, itu hal-hal kayak gitu. Jadi baru tahu sekarang setelah punya anak yang ke beberapa gitu. Yang ketiga ya. 3, 4, 5 ini baru bisa gitu. Jadi merasa oh kayak gitu. Tapi Setidaknya mama nggak masih terlambat lah. Udah nggak ada diabetes. Cuman dia juga lebih kalau saya bilang mungkin mama juga depresi ya, karena kan pasti. yang nggak ada suami, harus ngidupin anak 3, ada rasa yang mengkit. Kenapa kita dulu dititipin sama saudara, mama jadi orang tua nggak tanggung jawab, sempet ada kayak gitu. Pasti Sempet pas ada remaja. kayak gitu. Kita capek tahu di rumah tante kayak gini, mama nggak tahu kita diapain aja di sana gitu. Walaupun untungnya aku ada om gitu, untungnya aku nggak ngalamin kekerasan seksual sama saudara. Dan ada temen yang cerita gitu, kadang sesama di Mother Indonesia yang mengalami kekerasan seksual dengan orang terdekat gitu. Itu sih lebih parah ternyata, sampai segitunya lo gitu hidup kayak gitu. Ya tetap kayak Sekeras ngerasa itu, beruntung aja lah. Udah Iya. nggak apa-apa deh gue dititipin di saudara, disiksa, tapi gue nggak ngalamin. Tapi kan kalau dulu beda ya pemikirannya kan. Pasti kalau anak-anak jauh lebih sensitif, Iya. segala macam. Bayangin aja ibu adik 9. Iya loh. Anak Adanya pertama banyak banget itu. harus jadi tulang punggung, harus nyari adiknya dengan ibunya yang inian militer dengan inian parentingnya militer orang zaman dulu, Udah neneknya, langsung kakeknya lebih dengan udah kayak ini sapu ijuk melayang. mending pakai ini yang kayak sulap lempar pisau gitu sampai segitunya. Kacau ya. Sampai Serem segitu- banget loh itu. sampai udah. segitunya. Iya. Selain apa namanya Kak, ini kita kan udah bahas yang cukup menguras air mata ya. Aku mau tanya dong, apa hal yang menurut Kakak paling bahagia? Pengalaman Kakak yang paling bahagia? Ya ini sih kayak kemarin belum lama bisa ngajak anak ke Snow World Wih, gitu. berenang ya? Salju. Ingetnya yang berenang mulu. Berenang sih udah. Kidzania juga ya tadi ya? Iya, Jalan-jalan intinya Kidzania ya. itu sama majikan. Asik. Anakku diajak kalau udah ke Snow World mana 3 anak. Kan lumayan tuh harganya tuh ya. Betul. Itu kayak ngerasa kaya banget tahu. Udah langsung rich nih. Kata adik anakku aja kita kaya, padahal ke Snow World dong, bukan ke Swiss beneran. belum Amin ya. Makanya bilangnya belum, bukannya Belum, enggak, betul, belum. amin. Asik. Berarti itu udah paling bahagia ya. Iya, itu sih sama anak sih kayak bisa, walaupun nasi bekal tuh ya, Iya. nasinya di anak kalau ngeliat harga Snow World harganya di rumah, jadi paling enggak kita bawa bekal dari rumah. Betul. Meri dulu udah ya. naik gokar soalnya di PP nih, udah Aduh, naik. mahal ini. Udah berapa ini? Nonton bioskop, Asik. film kemarin nonton Duel Robot itu rencananya cuman abis Snow World kita nonton Pulang. bioskop cari film kartun. Heeh. Ternyata film kartunnya menguras emosi karena tentang seorang ibu. Itu anak Iya. yang itu udah ngerti, yang TK itu kan Yang- udah mulai bisa baca, malah nangis sedih banget Oh, gitu. Duel Robot. Jadi robot yang gak berperasaan, mesin, dia jadi seorang ibu. Gitu, sedih banget. Kena banget ya. Jadi udah gitu sama anak-anak Iya, lagi nontonnya. jadi makin ketampar ya. Kayak momennya padahal kita nggak sengaja loh, nggak tahu itu film, taunya animasi aja gitu. Yang penting gambar ini Kayak ya. itu deh momen bahagia ini udah
Yang kemarin ini. baru-baru ini ya. Karena itu lumayan keluar uangnya, tapi tidak tergantikan dengan Momennya. momennya. Biasanya kan kita yang sayang ya, yang uang segitu bisa buat ini nih, beli Makan beras nih. yang sekarang gede nih, bisa buat 1 bulan. Tapi kapan lagi bisa nyenengin Betul. anak itu, mumpung ada rezeki yang kemarin job lumayan gitu. Pasti ntar diganti. Ganti. Bener kalau kita Ya nyenengin kan? anak masih rezeki balik lagi. Sekarang percaya itu, dulu kan wah udah usah aneh-aneh. Balon Sayang. balon gampang pecah. Nggak usah beli balon sekarang. Ayo Beli. kita tiup bareng-bareng gitu. Asik. Aku mau dong, ini ada nggak sih yang mau disampaikan ke anak-anak? Anak-anak, maaf ya mama, kadang jadi monster, tapi mama tetap berusaha jadi mama yang baik. Sama buat ibu-ibu yang ada di semuanya di dunia ini, kita ngelakuin apa yang kita suka aja. Kayak kita suka masak, suka berkebun, kita lakuin apa yang kita suka. Sama cerita apa yang lagi dirasain, apa yang lagi dialami, cerita. Jangan putus asa. Semua pasti bisa. Apa yang kita suka jalanin, yang kita suka, yang kita rasain. Itu sih. Untuk suami. No comment dah, males. No comment. No, udah kayak lagu ya. Iya. Kan ada tuh lagu no comment. Itu sedih. Udah jangan. Kalau untuk ini, Untuk suami ya makasih lah, dia udah jadi berusaha juga bekerja buat anak-anaknya gitu. jadi papa lah ya, jadi jadi papa. papa. Asik. Kalau untuk adik-adik deh, adik-adik yang masih ada kan? Iya, buat ade ada, buat ade yang di Arab, ada yang Asik. di Arab. Ada nggak dia mau sampaikan? Ya, sehat-sehat tadi sana cari kerja. Yang bener, jangan tertipu oleh rayuan Maut. maut. Ini aja, bisa beli rumah, kesampaian lah apa yang dia inginkan. Amin. Kalau harapan Mpok Citra nih untuk kedepannya, Ya harapannya pasti ya itu, pengen punya rumah yang layak buat anak-anak. semoga ya Semoga. tercapai. Pengen beli odong-odong. Asik. Kalau iya. kalau rumah mungkin dalam waktu yang agak jangka panjang. Kalau Odong-odong buat sekarang nih. odong-odong biar jangka waktu dekat, biar bisa beli, biar bisa ngajak anak-anak Betul. narik odong-odong yang ada mobil ya, yang Iya, ada TV-TV-nya. Kayaknya itu deh. Wah, Belum Alphard, nggak kepikiran itu mah. Odong-odong aja dulu. odong-odong aja dulu ya. Aja dulu kalau yang Alphard jauh ya. yang ini yang realistis, yang bisa nyari duit, nyenengin anak, ada Asik. bisa ngajak tetangga, bisa ngarak sunatan, acara karnavalan. Jadi nyenengin itu aja. Itu cita-cita saya sederhana. Mudah-mudahan tahun ini kesampaian ya. Amin, Amin, ya Allah. Yuk, akhir bulan akhir tahun. Kita beli odong-odong. Ini dong Kak, ada yang nggak nih yang mau dipromosiin? Mungkin kalau misalkan ada yang mau manggil Po Citra nih buat jadi stand up nih, Oh bisa, Chat DM kemana aja ke nih? Instagram. ntar Instagramnya taruh di bawah sini ya, Po seng-seng Citra ya. Placenta. Asik. Oke, ada lagi nggak yang mau dipromosiin? Mungkin Udah sih itu aja. Itu aja. Oke. Udah jangan putus asa itu doang. Karena hidup terlalu indah sebenarnya. Kita yang udah pernah ngelakuin aja nyesel. berarti kata-kata positifnya itu ya Heeh. nggak boleh. Nggak boleh nyerah. Semangat Semangat walaupun nangis nggak apa-apa. Thank you banget Po, udah mau cerita pengalamannya, udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih, walaupun banyak nangisnya. Gak apa-apa, Aduh. itu kan mengeluarkan perasaan. Asik. Aku punya sesuatu tahu. Apa nih? Galau dong. Wah, Tebak-tebak. apa itu? Asik, aku punya baju. Baju ye, akhirnya nggak dasteran mulu. Eh kan, jadi punya kaos kan ya. Punya kaos. Tapi nggak pakai cardigan. Obrolin aja. Wah, Betul. keren. Asik ya. Mm. Kita foto dulu yuk, Seng. Ayo. Langsung ayo foto. Oke, thank you banget. Makasih banyak lo ya Allah. Thank you Makasih ya. udah jadi dengerin juga. Iya dong, sarangnya. Pokoknya harus semangat. Asik. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain
lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Dadah. Dadah. Semangat. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira.